Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rio Darwito. Selamat siang kembali Mbak Rahma. Mohon izin untuk mengambil waktunya sedikit Bapak. Siap. Apakah berkenan Bapak? Insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah sudah menyempatkan untuk memberikan waktunya dalam kegiatan wawancara saya untuk melengkapi tugas dari calon guru penggerak angkatan 6 mengenai modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, Bapak, di sini akan saya ajukan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan melalui LMS. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Jadi ada 2 poin di situ, yaitu masalah dilema sama moral. Jadi kami mengidentifikasi permasalahan di lapangan, bahwa dilema permasalahan di lapangan adalah bagaimana kami mengidentifikasi permasalahan berdasarkan kebaikan-kebaikan yang diterima. Sedang kalau benar itu kan yang moral tadi kan antara benar dan salah. Maka itu kami akan memilah-milah dari sisi mana dari yang baik-baik itu kita angkat, terus yang moral itu mana kita klasifikasikan mana yang benar dan mana yang salah. Iya Bapak, berarti di sini pengklasifikasiannya itu berdasarkan paradigma dilema etika nggih Pak nggih. Entah itu jangka panjang dan lawan jangka pendeknya begitu nggih Pak nggih. Dan sebagainya. Nggih Bapak, terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Oke. Kebijakan kami di sini ada beberapa tahap yang kami lakukan. Jadi kami di sini ada, kalau itu level-level siswa, jadi teman-teman WAKA, wakil koordinator tangan-tangan saya di dalam kesiswaan bergerak, kenapa itu masalah itu terjadi. Jadi itu kita cari akar permasalahannya. Setelah itu kita cari, setelah tahu aksi daripada permasalahan, maka kita melakukan tindakan. Setelah kita tindakan, maka kita mencoba cari solusi. Tindakan solusi itu jadi lihat situasi dulu, tindakan kita kita klasifikasikan, baru kepada aksi. Setelah aksi kita lakukan, kita refleksikan bagaimana sih itu apa yang kita lakukan tadi, apakah sudah betul atau tidak, sehingga kita juga mengukur secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi tidak serta-merta, karena permasalahan itu bisa dari input, bisa dari proses, bisa dari output. Begitu. Iya Bapak, berarti di sini untuk pengambilan keputusannya itu ada prosedur-prosedurnya nggih Pak nggih. Ada terus protap, kemudian SOP. juga melibatkan berbagai pihak begitu nggih Pak nggih. Tadi saya dengar ada wakil koordinator juga begitu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini. Nah, tadi sepertinya sudah disinggung nih Pak nggih. Berikutnya, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Oke. Jadi pada dasarnya kita sampaikan tadi bahwa untuk etika tidak ada yang salah. Semuanya baik. Tinggal kita mengukur dari sudut pandang mana kita mensikapi. Jadi seperti permasalahan di anak mengambil mangga contohnya. Kenapa dia mengambil? Itu. Jadi kita cari situasinya, keadaan di rumah seperti itu, maka kita mencari aksi, dia tidak punya uang saku, apa refleksinya? Dia masuk di koperasi, di kantin menjaga, sehingga pemikirannya dia bermanfaat. Selain itu dia mendapatkan uang saku dari uang koperasi, sehingga di sini anak-anak jangan dijustis itu salah. Apa yang dilakukan semuanya positif. Tinggal kita melihat dari sudut pandang mana, jangka waktu bagaimana, tempat di mana, dan apa yang harus kita lakukan. Itu seperti itu. Baik Bapak, berarti di sini juga yang saya tangkap tadi ada budaya positif juga nih Pak, melalui segitiga restitusi. Baik sekali Bapak untuk pengambilan keputusannya tadi. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Jadi gini, permasalahan ini tantangannya dari orang tua.
Kalau kita bicara bahwa permasalahan itu dari input dari si fulan, si anak, dan anak itu dari lapang dan orang tua, terus kita bilang itu bukan urusan kita, itu salah. Maka saya bilang anak itu adalah bagian. Mengapa dia disekolahkan? Maka kita selaku ibu, orang tua yang ada di sekolah membackup. Di mana dia tempat untuk curhat, di mana tempat dia untuk berbagi. Kalau di rumah saja dia sudah bermasalah, maka sekolah wajib. Bapak Ibu guru kami menerima apa keluhan mereka sebagai ibu kedua, sehingga anak merasa nyaman, aman, tentram di sekolah. Gitu. Berarti perlu adanya kolaborasi nggih Pak nggih? Dari wali murid, kemudian kepala sekolah selaku stakeholder dan juga Bapak Ibu guru yang lain nggih Bapak nggih. Jadi dengan kolaborasi yang luar biasa juga tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama itu bisa terselesaikan permasalahannya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kita lihat dulu duduk permasalahannya. Kalau itu sifatnya urgent, maka kita tidak menunggu harus berdiskusi. Maka kita ini punya koordinator kelas. Permasalahan kelas biasanya dibahas dulu di tingkat koordinator kelas. Di situ setiap minggu sekali mereka ada forum KKG berbagi, baik itu model perangkat pembelajaran yang digunakan, permasalahan apa, sampai diagnosis permasalahannya. Apabila permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, naiklah ke forum WAKA, wakil koordinator, yang membidangi itu ada kesiswaan, ada nanti melibatkan sarana prasarana. Permasalahan apa dia? Umpama dari keuangan, berarti kita keuangan. Itu dia tidak punya buku, berarti sarpras. Oh dia masalah ini, orang pelayan gurunya kurang pas, maka itu WAKA umum bertindak. Jadi di sini apabila permasalahan dari awal wali kelas tidak bisa naik ke korlas, koordinator kelas tidak bisa naik, apabila itu berhubungan sampai level ke saya, berarti sudah harus saya turun tangan. Karena apa? Akan kita selesaikan lewat institusi. Contohnya, si fulan di dalam kelas itu ada keterlambatan belajar. Setelah itu dilakukanlah asesmen. Dia mengikuti tes. Setelah itu keluarlah hasil itu dari wali kelas, dibicarakan di dalam korlas, korlas direkomendasikan. Maka ini kan harus lintas instansi. Maka WAKA koordinasi dengan kepala sekolah, kita carikan sekolah yang benar-benar menerima, memberikan layanan pada anak-anak. Jadi kita tidak bisa serta-merta kita lepas, kita arahkan dan kita komunikasikan dengan orang tua, memberikan edukasi kepada orang tua, ini loh Pak, ada pelayanan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan. Jadi kita tidak melepas. Permasalahan di keluarga juga gitu, adanya perpindahan, broken home, kita hadir di situ. Jadi guru kami semuanya mulai dasar harus peka. Tidak masuk pun satu hari harus ada kontak. Kenapa? Home visit kita lakukan. Jadi kita tidak mengenal waktu. Seperti anak kemarin ada info ada kenakalan remaja, maka malam kita jalan di mana apakah benar terjadi. Kalau tidak, kalau itu butuh penanganan secara kolektif, kita kumpulkan anak-anak atau saya selaku pimpinan pelayan di sini masuk ke kelas-kelas, memberikan edukasi, memberikan video-video yang sifatnya memotivasi untuk merangsang anak-anak menjadi yang terbaik. Jadi petarung-petarung yang tangguh dengan dasar kejujuran sesuai dengan apa yang disampaikan dalam karakter P5 tadi. Iya Bapak. Baik, luar biasa sekali nggih Pak Rio. Di sini berarti pelayanan itu yang paling utama nggih Pak. Paling utama. Kemudian saya juga tadi menangkap dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan itu mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, kemudian baru lanjut ke tingkat yang lebih tinggi nggih Pak nggih. Di sini juga saya menangkap juga ada beberapa prinsip dari pengambilan keputusan sendiri. Mungkin ada yang peduli berdasarkan peraturan juga tadi juga saya lihat, kemudian juga ada yang berdasarkan aturan regulasi. Kemudian regulasi. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke. Karena kita bermain tim, maka pekerjaan yang kita sampaikan tidak ada person-person tersendiri. Jadi semua tergerak karena layanan. Kecintaan kami
kepedulian kami, karena itu anak-anak bangsa yang harus dilayani dengan baik. Karena apa? Guru adalah pelayan. Apabila mutu kita adalah kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, itu. Maka itu seorang guru-guru pelayan di lapangan harus memiliki 4C. Harus kritis, kreatif. setelah tahu ada masalah sampah mama, harus kritis, harus diselesaikan dengan kreatif. Anak-anak diajari untuk nyapu. Kalau itu medianya luas, berarti harus kita kolaboratif dengan cara berkomunikatif. Itu 4C yang harus kita pegang agar teman-teman memiliki 3 SSC: smart, cerdas, peduli, care. Smart, smile, care. Jadi SSC: cerdas, smart, care. Oke Bapak, wah luar biasa sekali nih Pak Rio. Mungkin nanti kedepannya saya bisa meniru nih apa yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Nah ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi gini ya, dasar kita melakukan adalah semuanya ikhlas. Keikhlasan itu akan liar apabila seseorang tidak punya ilmu. Maka dasar utama ilmu. Seseorang akan berilmu, maka dia punya peradaban. Bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia menyayangi orang lain. Kenapa? Tanpa ilmu seperti pohon yang tidak berbuah. Dasarnya ilmu. Yang kedua, keikhlasan. Seseorang bekerja berilmu tinggi kalau tidak memiliki keikhlasan juga percuma. Maka itu akhlak yang utama. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali ini untuk ilmu yang sudah diberikan kepada saya pada siang hari ini. Semoga kedepannya nanti dalam pengambilan keputusan yang saya terapkan di sekolah saya, kemudian di lingkungan sekitar saya juga bisa saya terapkan Pak. Amin. Terima kasih untuk Pak Rio atas waktunya. Sama-sama Bu Rohma, terima kasih kembali. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dari saya. Luar biasa sekali, semoga memotivasi untuk kepala sekolah yang lain dan guru-guru seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.